FMSRB memanfaatkan daerah aliran sungai untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, serta diharapkan mengurangi resiko banjir dan erosi tanah. Terdapat beberapa kegiatan FMSRB, salah satunya yang menjadi fokus di Kabupaten Pandeglang, yakni konservasi lahan dengan penanaman pohon dan terasering. Selain itu, dilakukan pula pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok-kelompok tani oleh penyuluh pertanian, guna menambah wawasan dan keterampilan para petani. Nah, dari tahun 2017 sampai tahun 2022, Kecamatan Karangtanjung mendapatkan FMSRB, salah satunya di kelompok Cinyurup Mandiri, di mana pada tahun ini kami mendapatkan kegiatan konservasi, yaitu salah satunya kegiatan terasering seluas 1 hektar. Pembinaan kami selaku PPP salah satunya adalah budidaya alpukat hijau panjang. Nah, selain itu, untuk kegiatan FMSRB juga di sini salah satunya kami mendapat kegiatan yaitu jalur usaha tani, di mana dengan adanya jalur usaha tani memudahkan petani dalam membawa hasil untuk pemupukan dan juga untuk mobilisasi lebih efektif. Kalau pembinaannya kita ke petani, ke masyarakat, terutama ke kelembagaannya ya, kita diperkuat dulu di kelembagaannya. Jadi kelompok ini saya bentuk dulu dalam tujuan pembentukan kelompoknya itu bukan kelompok yang semata-mata ingin mengharapkan bantuan gitu. Tapi memang kelompok yang dibentuk berdasarkan memang kebutuhan mereka. Ini sekarang ada bantuan kegiatan FMSRB yaitu bonus ya, bonus. Jadi mulai dari pembentukan, setelah terbentuk secara kelembagaannya, secara administrasinya kita lengkapi, mulai dari buku-buku, buku catatan kegiatan dan segala macamnya gitu kita lengkapi. Nah setelah itu kegiatan baru dilaksanakan. Jadi dari kegiatan terasering yang kita lakukan, tadi itu di samping penanaman kita tanaman tahunan, buah tahunan, juga itu salah satunya di lahan-lahan seperti ini kita tanami talasente. Nah talasente kita olah, kita ditampung oleh kelompok dijadikan keripik talasente. Nah itu pasarnya sudah ke luar Pandeglang, gitu. Sudah Jakarta, Bogor, kemudian Bandung, itu sudah pasarnya sudah masuk ke sana. Gitu. Jadi harapannya bukan hanya nanti dari talasentenya, 2 tahun atau 3 tahun kemudian harapannya alpukatnya sudah berbuah. Pasarnya di sini sudah kuat gitu kelompoknya. Jadi orang yang mau cari alpukat bisa nggak usah nyari kemana-mana, tapi datangnya ke Jut. Nah, gitu. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Pertanian, tak hanya menurunkan penyuluh pertanian lapangan, melainkan juga turut melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penerapan program FMSRB di wilayah-wilayah pertanian yang telah ditentukan. Kelompok tani penerima manfaat program FMSRB Terasering tahun ini, diantaranya kelompok tani Cinyurup Mandiri dan Taruna Mandiri di Kampung Cinyurup, Kelurahan Cuhut, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kedua kelompok tani ini mengaku sangat merasakan dampak positif dari program FMSRB. Selain meningkatkan produktivitas para petani, terasering juga dijadikan role model pertanian di kawasan Gunung Karang dengan dataran miring sehingga dapat menjaga kestabilan alam. Alhamdulillah kalau manfaat masalah terasering FMSRB itu jadi banyak sekali. Kebun alpukat itu ada tumpang sarinya. Jadi tumpang sarinya itu sebelum berhasil tanam pohon alpukat itu, jadi alhamdulillah berhasil dari sayurannya. Kalau dampak masalah di terasering, Bu, jadi masyarakat di sini seolah-olah hampir semuanya nyontoh ke terasering. Contoh masyarakat yang lain
nggak ikut-ikutan ke kelompok itu. Jadi di lahan konservasi itu jadi nyangkul ini jadi nyontohnya ke lahan terasering gitu biar nggak longsor. Manfaatnya alhamdulillah banyak, Bu. Satu, menambah hasil pertanian, juga manfaatnya yaitu menambah produktif pertanian, juga anggota merasa puas, merasa istilahnya menambah wawasan juga, dan juga ilmu juga. Yang tadinya nggak tahu cara bikin teras, alhamdulillah sekarang pada tahu bikin teras. Dan manfaatnya teras itu banyak sekali untuk menahan serapan air, menahan misalnya kalau kita bercocok tanam di teras itu enaknya gini, pupuk itu nggak kabur, intinya nggak apa namanya, pokoknya kalau bahasa sininya nggak acak-acakan gitu. Pupuk itu jadi khusus diserap untuk si tanaman itu. Alhamdulillah sekarang juga petani banyak yang ngikutin, ya terutama terasering itu dijadikan bahan contoh untuk para petani yang lainnya. Ya selain daripada anggota Taruna Mandiri juga kan di sini mayoritasnya petani, banyak yang ngikutin tata cara yang menggunakan bambu itu, Bu. Semacam teras banyak. Yang dulunya kan di sini kontur tanahnya miring, dulunya cuman biasa dipacul biasa, sekarang banyak yang menggunakan bambu. Dan istilahnya para petani banyak punya bambu sendiri, jadi digunakan untuk bikin teras sendiri. Itu, Bu, manfaatnya banyak lah. Jadi bahan percontohan, jadi menambah wawasan juga, dan juga ilmu pengetahuan untuk para petani di Kampung Cinyurup ini. Luas lahan yang dikelola kelompok tani di Kampung Cinyurup yakni 20 hektar, di mana masing-masing petani mengelola 1 hektar lahan terasering. Jenis tanaman yang fokus ditanam di daerah ini adalah tanaman multiguna, yakni alpukat dengan masa tanam sekitar 4 tahun, serta hortikultura, yakni bawang daun dan wortel dengan masa tanam sekitar 3 bulan dan bisa panen hingga 5 kali. Tak hanya itu, para petani juga memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami tanaman lainnya, salah satunya talas balitung atau sente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Flood Management in Selective River Basins atau FMSRB merupakan program Kementerian Pertanian Republik Indonesia guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian dengan konservasi lahan dan air di daerah aliran Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, salah satunya Kabupaten Pandeglang, Banten. Seperti apa penerapan FMSRB di Kota Badak? Bagaimana pembinaan yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam program tersebut? Serta dampak apa yang dirasakan masyarakat Kota Badak dengan adanya FMSRB? Saksikan dalam Bumi Jawara selengkapnya. Kabupaten Pandeglang memiliki luas daerah 2.746,89 km persegi atau 28,43% dari luas Provinsi Banten. Pandeglang merupakan daerah terluas kedua di Banten setelah Kabupaten Lebak yang memiliki luas 35,46% dari luas Provinsi Banten. Bentuk topografi Kabupaten Pandeglang sekitar 85,07%-nya merupakan dataran tinggi atau pegunungan dengan tinggi antara 1.174 hingga 1.778 meter, yakni kawasan pegunungan Asepan, Pulau Sari, dan Karang. Berdasarkan bentuk topografi inilah, serta kondisi curah hujan yang terjadi beberapa tahun terakhir, Kabupaten Pandeglang menerapkan Flood Management in Selective River Basins atau FMSRB. Program ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi lahan pertanian demi mengendalikan erosi melalui pengelolaan lahan yang baik,
dan mengurangi limpasan melalui konservasi tanah dan air. Program ini dijalankan melalui pendekatan pengelolaan sumber daya air, Integrated Water Resource Management atau IWRM, dan di Kabupaten Pandeglang terdapat beberapa daerah yang menerapkan FMSRB. Salah satunya di Kampung Cinyuruk, Kelurahan Juhud, Kecamatan Karangtanjung, tepatnya di lereng Gunung Karang. Kabupaten Pandeglang berada di daerah irigasi DI Cidanau, ya. Tahun ini adalah tahun yang kelima dan tahun terakhir. Beberapa kegiatan sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan proses tahap akhir. Tentu harapan kita beberapa kecamatan yang menjadi lokus dari pekerjaan ini antara lain Kecamatan Karangtanjung, Cadasari, Mandalawangi, kemudian Kaduhejo, Pandeglang, Majasari, Banjar, Kecamatan Keroncong, dan Kecamatan Mekarjaya. Ini adalah lokasi-lokasi yang memang diharapkan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang dibuat sedemikian rupa yang pada akhirnya nanti akan menjadi sebuah intervensi dalam bentuk konservasi dan optimasi lahan. Demi memaksimalkan penerapan program FMSRB di Kabupaten Pandeglang, tentu harus didukung oleh sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai, juga anggaran untuk pendanaannya. Sebagai leading sektor bidang pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang tentu mendukung pengadaan sarana prasarana serta pembinaan bagi SDM dalam penerapan FMSRB. Jadi tadi di awal sudah disampaikan bahwa dalam rangka pembinaan kita dari awal sudah merekrut yang namanya pendamping kegiatan dan juga ada tim teknis di mana tugasnya ini melakukan pembinaan terhadap kelompok tani serta juga ada pelatihan. Baik itu pelatihan secara teknis di lapangan seperti halnya pelatihan pembuatan terasering, pembuatan selain terasering itu ada cara pembuatan lubang tanaman dan juga ada pelatihan-pelatihan lain yang sifatnya peningkatan keahlian dari para petani. Kita juga ada pelatihan yang berbentuk gender, di mana istri-istri atau anggota kelompok tani wanita itu kita lakukan pelatihan seperti adanya pelatihan pembuatan olahan pangan olahan yang berasal dari pangan lokal. Kemudian untuk sarana dan prasarana sendiri, nah ini yang menyangkut dengan kegiatan-kegiatan di mana kegiatan-kegiatan ini salah satunya adalah pengadaan sarana. Program yang diinisiasi Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia ini menitikberatkan konservasi lahan pertanian pada dataran miring atau lereng gunung dengan menerapkan metode terasering. Melalui terasering ini diharapkan dapat mencegah erosi serta menjaga kestabilan lahan pertanian di dataran miring, khususnya kawasan Gunung Karang. Penerapan teknis FMSRB itu pertama kita adalah penentuan lokasi lahan. Untuk lokasi FMSRB itu terbatas di beberapa kecamatan. Nah, dari beberapa kecamatan tersebut lalu kita filter lagi berdasarkan usulan dari koordinator penyuluh di tiap kecamatan yang disesuaikan dengan kriteria lahan dari jenis bantuan FMSRB yang akan diberikan. Fokus utamanya adalah kegiatan konservasi lahan dan optimasi lahan. Yaitu bentuk kegiatannya pemberian bantuan tanaman multiguna seperti tanaman durian, cengkeh, lalu juga pembuatan terasering. Terasering itu suatu bangunan konservasi mekanik berbentuk seperti tingkatan tangga-tangga. Utama didukung juga dengan bantuan kegiatan konstruksi partisipasi seperti kegiatan embung dan parit irigasi. Jadi diharapkan kelompok tani
sambil di sisi lain dia menyelamatkan lahan kritis menjadi lahan tidak kritis dengan bantuan bibit. Tapi di sisi lain juga kita dukung daya dukung ekonomi petaninya dengan bantuan infrastruktur pertanian. FMSRB melibatkan kelompok tani dalam penerapannya, mulai dari pembentukan calon petani calon lokasi, hingga penggarapan lahan pertanian di dataran miring atau lereng gunung. Tak hanya produktif dalam menggarap lahan pertanian, kelompok-kelompok tani juga diharapkan aktif dalam pengolahan hasil pertanian hingga distribusi atau pemasarannya melalui koperasi yang ada di desa masing-masing. Selain alpukat dan bawang daun, terdapat jenis tanaman lain yang juga dibudidayakan petani Cinyurup, yakni talas balitung atau sente. Umbi sente diolah para petani menjadi produk keripik melalui koperasi pematang kembang mandiri. Produk keripik talas balitung hasil petani Cinyurup ini pun tidak hanya dipasarkan di wilayah Pandeglang, melainkan hingga keluar daerah. Diakui pengelola koperasi pula, program FMSRB memberi dampak besar bagi produktivitas dan kesejahteraan para petani, salah satunya dengan adanya Jalan Usaha Tani atau JUT. Sekarang dengan adanya koperasi, alhamdulillah hasil dari petani, hasil bumi kita koordinir, kita tampung dengan berbasis PO dari beberapa pabrik di Sentul, di Sukabumi dan di Jakarta. Alhamdulillah menjadi salah satu varian yang bisa meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, terutama di Cinyurup. Di sini juga kita mengucapkan terima kasih kepada dinas terkait dengan adanya program FMSRB, akses jalan JUT ke perkebunan mempermudah masyarakat, mengefisiensi nilai produksi, dan yang paling penting adalah penghijauan ke Gunung Karang. Itu yang paling penting. Makanya FMSRB ini dianggap sebagai pionir untuk menjaga penghijauan di gunung atau reboisasi. Besar harapan kelompok tani di Cinyurup, konservasi lahan terasering dapat diterapkan secara merata di daerah dataran miring, serta hasil pertaniannya pun memuaskan. Kalau saya mah di sini, jadi masalah program gimana pemerintahnya aja sama kelompoknya. Jadi yang penting terasering ini yang udah dikasih sama pemerintah itu berhasil. Harapan kami para petani khususnya di koperasi ini yang menaungi beberapa kelompok tani sekitar Gunung Karang berharap berkelanjutan atau sustainable dari program FMSRB agar reboisasi tetap terjaga, reboisasi tetap berjalan dan jalan-jalan usaha tani terrealisasi sampai ke kebun-kebun yang sulit dijangkau. Output yang diharapkan dari program FMSRB tak hanya produk pertanian yang unggul dan bermutu, melainkan juga berkesinambungan, berdaya saing, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani. Kelompok-kelompok tani juga diharapkan menjadi kelompok yang mandiri, bukan ketergantungan pada bantuan dari pihak lain. Kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menghimbau kepada seluruh stakeholder yang terlibat, terutama pelaku utama, para petani, kelompok tani yang terlibat untuk terus-menerus saya kira untuk menjaga alam, kemudian menjaga tanaman-tanaman, kegiatan-kegiatan FMSRB ini agar bisa berkelanjutan dan pada saatnya nanti akan berdampak secara signifikan untuk perbaikan lingkungan dan juga mendapatkan pendapatan dari ekonomi yang mereka dapatkan. Ya, tanaman-tanaman dengan subur tumbuh, saya kira kawasan-kawasan yang diintervensi itu bisa menghasilkan secara ekonomi. Nah, saya kira kalau dua kegiatan itu sudah terbangun, tercapai, insya Allah kualitas gas Ciujung akan membaik.
Kita berharap kepada seluruh kelompok tani penerima manfaat, baik itu pengurusnya, anggota kelompok taninya, dan masyarakat di sekitar, ini memanfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya. Karena ke depan ini kegiatan ini sangat bermanfaat. Contohnya, tujuan utama kita kegiatan dari FMSRB ini adalah salah satunya adalah penanggulangan bencana. Tapi selain penanggulangan bencana juga ada fungsi lain yang bisa dimanfaatkan, memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Contoh halnya dari bibit-bibit yang sudah diberikan, bantuan, mohon untuk dijaga, dipelihara biar tanamannya tumbuh subur sehingga beberapa tahun ke depan sudah bisa menghasilkan, dan itu adalah nanti bisa dimanfaatkan itu oleh para petani. Saya harap semua kita bisa berkolaborasi, dari dinas dapat memberikan pemantauan atas berikan yang dibantuan, atas bantuan yang diberikan. Lalu juga tim kita di lapangan, yaitu para penyuluh maupun koordinator penyuluh, dapat membina para kelompok tani yang mendapatkan kegiatan, serta juga yang paling utama, yaitu kelompok tani dapat menjaga, melestarikan, dan kalau bisa mengembangkan dari bantuan kita yang diberikan. Dan hasil panennya saya harap petani tidak menjual sendiri gitu. Tetapi ada kelompok misalkan Gapoktan atau kelompok itu sendiri yang sudah bisa yang sudah menampung dari hasil yang diproduksi oleh anggota kelompoknya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu ada pemotongan rantai pemasaran ya gitu. Yang tadinya harus melewati tengkulak, tapi kalau misalkan kelompoknya sudah sukses, dari anggotanya ditampung oleh pengurus kelompoknya baru dijual. FMSRB memunculkan harapan besar terhadap perbaikan kondisi lahan pertanian kritis, sekaligus mencegah erosi dan banjir melalui pengelolaan dan konservasi lahan yang lebih baik. FMSRB juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, sehingga masyarakat tani khususnya di Kabupaten Pandeglang lebih maju dan mandiri. Pemirsa, saksikan program Bumi Jawara episode berikutnya hanya di JPM TV. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.